mengkafani sama hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini, ya, hadisnya ini, igsiluhu bima'in wa sidr. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Wa kafinnuhu fi saubaini, dan kafani dia dengan dua pakaiannya, dua pakaian ihram. Karena pakaian ihram itu adalah sarung dan selendang. Ya. Maka dikafani dengan dua pakaian ihramnya. Jadi khusus untuk orang yang mati ketika sedang berihram, maka dia dikafani dengan kain ihramnya tersebut. Adapun orang yang selain ihram, maka itu tidak disunahkan untuk dikafani dengan ihramnya, karena ini khusus bagi orang yang sedang berihram. Kenapa? Karena dia yub'asu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Labaik Allahumma labaik. Dia sedang bertalbiyah. Ini kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebaik-baik kematian. Kalau seandainya kita mati, ya mati dalam keadaan sedang ihram, sedang umrah atau sedang berhaji. Maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Dan kita akan diurus dan disolatkan oleh jemaah yang ribuan. Ribuan orang yang mendoakan sebaik-baik kematian. Ya. Ada ini cerita dari tempat saya. Ada seorang bapak yang dia biasa mengurusi mayit. Dia terbiasa mengurusi mayit, dan sebagai balasannya Allah wafatkan dia ketika sedang umroh, dan dia diurus oleh orang sana, disolatkan dengan jemaah yang begitu besar, dan itu meninggal ya ketika di Mekah, ya ketika di Mekah. Ya saya berpikir ya husnudnya mudah-mudahan ini diantara balasan bagi beliau, karena selama ini ya beliau yang biasa mengurusi mayit ketika di kampung itu, balasannya beliau diurus di tempat yang terbaik, orang-orang yang terbaik, disolatkan oleh ribuan, ya mungkin ratusan ribu orang-orang yang sedang beribadah. Masya Allah. Kemudian wala tuhannituhu, ya jangan kalian beri wewangian, karena ketika ihram itu nggak boleh pakai wewangian. Wala tukhammiruhu ra'sah, jangan kau tutupi kepalanya. Ya, karena di antara larangan ihram itu nggak boleh menutup kepala yang nempel. Kalau pakai payung boleh, tapi kalau yang nempel ini nggak boleh. Ya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Termasuk membuka wajah, ya yang membuka wajah ini yang kemudian ditempelkan ke tanah itu sama sekali nggak ada dalil. Yang dibuka itu, yang tidak boleh ditutup itu hanyalah ketika umroh. Ya, orang yang mu'tamir, orang yang sedang umroh, kepalanya memang nggak ditutup. Jadi digeletakkan begitu saja tanpa kepala ditutup. Itu khusus untuk orang yang sedang umroh. Kemudian keutamaan mengkafani mayit, ya seperti tadi disebutkan, ya. Ya, man kafanahu kasallahu yaumul qiyamah min sulusin wastabraqil jannah. Barang siapa yang mengkafaninya, maka Allah akan memberikan dia pakaian pada hari kiamat dari sutra yang halus dan sutra yang tebal dari surga. Kemudian jumlah kain yang wajib, ya, dalam mengkafani mayit. Jumlah kainnya berapa lembar sih? Al-Hafidz berkata di dalam Al-Fath, maksudnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, adapun satu helai yang bisa menutupi seluruh badan, maka telah disepakati bahwa itu adalah harus ada dalam mengkafani mayit. Jadi ijma'nya ini adalah satu lembar yang menutupi seluruh badan mayit. Ya. Bahkan sahabat yang meninggal ketika perang Uhud itu siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu, ya, ketika dia meninggal tidak didapati baginya kecuali sehelai selendang yang kalau ditutupi kepalanya kakinya kelihatan, kalau ditutupi kakinya kepalanya kelihatan. Maka kata Rasul, tutupi kepalanya kemudian kakinya ditutupi dengan dedaunan izhir, ya, dengan rumput izhir.
Jadi jumlah kain yang wajib di dalam mengkafani satu lembar ini yang wajib. Tapi yang sunnahnya yaitu tiga lapis. Sebagaimana Rasulullah SAW dikafani dengan 3 helai. Ya, maksud 3 helai ini 3 helai yang menutupi seluruh badan. Ini lebarnya berapa? 90 ya. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana agar supaya menutupi. Tapi kalau ini menggunakan 3 lembar pun hakikatnya itu dianggap 1 lembar. Nah, makanya nanti cari ya untuk di masjid itu yang rolan. Kalau di kita ada yang pakai di roll ya, itu lebarnya tuh 140, ada yang 180, ada yang 2 meter kalau salah ya. 2 meter 10 ya. Itu yang terbaik. Jadi yang menutupi itu yang terbaik. Cara mengkafani mayit. Mayit dikafani dengan beberapa tahapan dan berikut penjelasannya. Pertama, dibentangkan kain pertama, kemudian dibentangkan di atas kain yang kedua, lalu kain ketiga. Jadi 3 kain berturut-turut, 1, 2, 3. Kemudian mayit dibawa dalam keadaan sudah tertutup auratnya. Kemudian mayit diletakkan di atas kafannya dalam keadaan berbaring. Mayit yang ketiga, mayit diberikan wewangian pada badannya, terutama di anggota sujud, tempat-tempat yang tersembunyi seperti kedua ketiak, kedua lipatan lututnya, dan pusarnya. Imam Ahmad menganjurkan untuk memberikan wewangian pada seluruh badan mayit. Karena tidak ada dalil yang sharih tentangnya, maka Imam Ahmad lebih memilih ya pokoknya kasih aja seluruh tubuhnya itu wewangian. Kemudian yang keempat, lalu ujung kain yang menempel pada jasadnya, yaitu kain yang ketiga, yang satu, maksudnya ketiga itu 1, 2, 3 kain yang betul-betul menempel pada badannya. Ya, itu dilipat dari sisi kanan ke kiri dan menyelipkan kain tambahan di lambung kiri mayit. Jadi tutupkan. Ujung kain yang kedua dilipat dari sisi kiri ke kanan sebagaimana telah berlalu. Lakukan yang serupa dengan sebelumnya bagi sisa kain yang ada. Kain yang berlebih hendaknya digunakan untuk kepala mayit dan kedua kakinya dengan cara membalutkannya ke wajah mayit dan kedua kakinya, atau menyilangkan ke kepala dan kedua kakinya. Ini dilakukan agar kain tersebut tidak tercerai-berai ikatan pada kafan mayit, tercerai-berai. Harusnya ada titik ya. Ikatan pada kafan mayit dilepas ketika dikubur karena tidak perlu lagi untuk diikat. Nah, perkara melepas atau tidak ini tidak ada dalil tentangnya. Maka boleh dibuka atau boleh tidak. Ya, tapi cuman kalau biasanya di masyarakat itu ada keyakinan namun tidak dibuka kayak ngajung jurigan. Itu hurufat teman. Loba tinggal jual film. Enggak ada. Kalau misalkan minta dibuka balik deui, wah atuh. Ya. Nggak sih, kajentong dibuka sana balik bisa panggil deui. Tidak. Ya sudah bersyukur ya bisa ikut taklim dan sebagainya. Kalau mau balik bisa balik deui mah. Jadi masalah membuka dan tidak itu tidak ada dalil tentangnya. Maka kita pun tidak boleh memilih satu pendapat dan menolak pendapat yang lain karena tidak ada dalil tentangnya. Kalau ada orang yang harus dibuka nggak masalah. Ini karena memang nggak ada dalilnya. Dan bahkan ada asal dari Ibu Maksud untuk membukanya. Boleh karena fungsi untuk tali itu agar supaya tidak lepas ketika diusung, tidak terbuka auratnya. Adapun dikubur sudah nggak diperlukan lagi. Begitu. Maka untuk dibuka atau tidak ini tidak ada dalil tentangnya. Termasuk nanti sedekap ya. Apakah begini atau begini? Ini nggak ada dalilnya. Maka jangan kemudian kita mewajibkan begini, harus begini. Nggak ada dalilnya. Atau kita melarang ini nggak boleh begini, harus begini. Dari mana itu antum untuk menentukan? Ini nggak ada dalilnya. Silakan saja. Cuman kalau kita seperti ini isdar, ini ketika di kuburan itu lebih mudah untuk dibalikan ke arah kiblat. Tapi kalau begini, ini ketahan. Sehingga kita butuh ganjal-ganjal kan dari tanah agar supaya dia tidak ngebalik karena ini ketahan sama ini. Tapi kalau begini, begitu dimiringkan ke tembok yang mengarah ke kiblat, dia sudah langsung
nyender ke temboknya. Ya. Jadi tanpa harus kemudian pakai bantal-bantal, nggak usah, langsung saja tutup pakai padung ya, itu lebih mudah. Ya, ya kemudian yaitu nanti kita ketika praktek itu baru kita tahu betapa Islam itu adalah agama yang mudah. Semua orang bisa melakukannya. Dan yang paling berhak untuk mengurusi jenazah yang pertama siapa? Orang yang diwasiati. Orang yang diwasiati oleh mayit. Saya kalau meninggal saya ingin diurus oleh si fulan, maka dia yang pertama kali. Kalau tidak, maka siapa yang paling berhak? Keluarganya. Maka harusnya seluruh keluarga itu dia itu memiliki kemampuan untuk ini. Toh ini tidak susah. Ini ada perkara yang mudah. Makanya para ulama menganjurkan kalau kita mengurusi satu mayit, kita minta bantuan kepada keluarganya. Cari orang yang memiliki tanda-tanda kesolehan pada dirinya. Ajak dia untuk membantu kita agar supaya dia bisa mengambil pelajaran. Dia bisa belajar sehingga nanti yang mengurusi keluarganya adalah dia. Kemudian cari lagi orang yang memiliki tanda-tanda kefajiran, orang pelaku maksiat. Biasanya bedanya, anting rimbil misalkan. Panggil dia, tolong bantu saya, agar supaya dia melihat bagaimana dibolak-balikannya mayit itu tanpa berdaya. Padahal dia mungkin orang yang paling kuat, yang paling hebat. Ketika dibolak-balikan di atas tempat pemandian, mudah-mudahan dia mengambil pelajaran. Nanti pun saya akan seperti ini, nggak berdaya. Apalagi ketika masuk kubur, ajak dia agar supaya ikut menurunkan mayit. Bagaimana dia merasakan lembabnya berada di dalam kuburan itu. Dan dia akan merasakan itu. Ya. Sehingga mudah-mudahan itu menjadi pelajaran ketika dia menyimpan mayit itu di kuburan. Biasanya yang pertama kali seperti itu biasanya saminggu mah mimpi buruk gitu. Ingat biasanya ya dari pengalaman yang ada sering yang bilang kalau pertama kali menurunkan mayit ya ikut nguburin, masukin ke lahat, itu biasanya seminggu mas sudah ingat wah itu. Nah, mudah-mudahan dengannya dia bertobat, berhenti dari maksiatnya. Ya. Kemudian ya itu memandikan ya.